Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan kesempatan ini insya Allah kita akan bahas bab ke-12. Ya. Kalau dibuka PDF-nya itu di kitab sedekah halaman 250-an ya. Itu di bab 12-nya ancaman menolak permintaan hamba sahayanya dan kerabatnya yang meminta dari kelebihan hartanya atau memberikan sedekah kepada orang lain sementara kerabatnya membutuhkan. Jadi ini salah satu substansial bahasan dalam bab sedekah. Nah, sebelum kita jauh bahas masalah ini, saya ingin menitik beratkan kembali, mengingatkan diri saya dan Bapak Ibu sekalian, sedekah ini salah satu perintah dalam agama yang memiliki pahala yang sangat besar dan sekaligus solusi dari setiap permasalahan. Itu poin harus digarisbawahi. Jadi kalau ada orang yang ingin mendapatkan pahala yang melimpah, maka ada di sedekah. Dan kalau orang ingin mendapatkan solusi dari permasalahannya, ada di sedekah. Jadi itu cukup banyak bahasan hadis. Ada 11 bab sudah dibahas yang lalu, tapi saya berikan reviewnya kurang lebih. Ya. Jadi hadis-hadis tentang masalah sedekah ini sangat banyak. Di antaranya, ma naqasa malu min sadaqah. Tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Dan sering kami ingatkan, kita seorang muslim beda sekali dengan pemahaman kapitalis. Kalau kapitalis itu menabung pangkal kaya. Kalau Islam sedekah pangkal kaya. Ini nggak mungkin ketemu, mustahil. Karena menabung tidak akan keluarkan. Sementara sedekah keluarkan. Tidak mungkin. Orang-orang mereka selalu mengatakan menabung. Selalu saja menabung. Jadi dia sangat pelit. Untuk dirinya, untuk istrinya, untuk anaknya, untuk lingkungannya. Tidak mungkin kapitalis itu royal gitu. Karena mereka pasti akan selalu perhitungan. Di setiap apapun yang mereka keluarkan. Karena bagi mereka 1 juta rupiah dikurangi 100 ribu berarti sisa 900 ribu. Hitung-hitungannya begitu. Kalau dalam Islam beda sekali. Kita justru kalau mau pangkal kaya adalah sedekah. Makin banyak kita keluarkan, maka makin banyak datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah balas semua itu. Dan ini resep sederhana. Kalau kita praktekin dalam kehidupan kita, kita akan temukan sendiri. Bagaimana dahsyatnya sedekah itu. Sampai sebagian ulama salaf mengatakan, kedermawanan itu adalah pohon di surga. Dan ranting-rantingnya ada di muka bumi ini. Siapa yang bergelantungan pada ranting-rantingnya, maka dia akan dibawa ke surga. Dan kepelitan itu adalah pohon di neraka. Ranting-rantingnya di bumi ini. Siapa yang bergelantungan pada salah satu rantingnya, maka akan dibawa ke neraka. Dan surga itu tempatnya orang-orang dermawan. Itulah sebabnya kenapa Nabi SAW dikenal orang yang sangat dermawan. Ajwadun nas. Ya, begitu gambaran para sahabat. Belum pernah Nabi SAW itu diminta sesuatu menolak. Belum pernah. Selalu saja beliau memberikan. Sampai pada tingkat levelnya, pernah sekali beliau dapat banyak sekali sahabat memberikan kepada beliau kurma di keranjang-keranjang. Lalu ada orang-orang dari Ansor yang datang yang miskin minta. Beliau kasih semuanya. Bahkan yang minta orang kaya pun dikasih. Jadi beliau kasih semuanya. Jadi pada saat beliau sudah kasih, ternyata habis semua yang beliau ingin sedekahkan itu. Sudah nggak ada lagi gitu. Masih ada orang yang minta. Maka pada saat ada yang datang minta, Nabi SAW raut wajahnya berubah. Karena beliau sedih. Nggak bisa memberi lagi. Umar bin Khattab, mertua beliau dan sahabat beliau radhiyallahu anhu mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Allah tidak bebankan anda di atas ini semua. Maksudnya, nggak ada ya sudah. Kenapa harus bersedih gitu? Toh juga baru saja anda bersedekah. Maka Nabi SAW diam. Tidak menjawab. Kemudian berkata lagi, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi pada saat itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau melihat Nabi SAW sedih, lalu beliau mengorek kantongnya, ternyata masih ada 3 dirham. Maka beliau mengeluarkan dan mengatakan, ya Rasulullah, ini ada harta saya sebagai yang tersisa, silakan anda sedekahkan ke siapapun yang anda inginkan. Maka tiba-tiba wajah Nabi SAW senyum, gembira. Dan beliau mengatakan, bihadza umirtu. Beginilah aku diperintahkan. Jadi luar biasanya beliau mencintai sedekah itu. Beliau suka sekali memberi. Dan subhanallah, sering kami bahasakan dalam pengajian-pengajian kami, tidak mungkin bisa ya loyal dan baik rumah tangga itu, hubungan suami istri, tidak mungkin juga persahabatan itu jadi langgeng,
Tidak mungkin partner bisnis juga bisa berlanjut terus selama orang itu pelit. Mustahil. Tapi selama orang itu dermawan, semuanya akan baik. Semuanya akan baik. Hubungan suami istri akan baik, hubungan orang tua sama anak baik, anak sama orang tua baik, teman sama teman baik, sama seluruh orang kita akan baik. Tidak ada orang yang tidak suka orang dermawan. Tapi sebaliknya orang akan benci dengan orang yang pelit. Ya. Karena apa saja semuanya serba dihitung. Pikiran dia kalau selama masih dalam konsep kapitalis, keluar berarti berkurang. Nah ini jadi masalah. Dan saya juga menyarankan Bapak Ibu sekalian, ini saran saya dan saya juga terapkan di rumah itu. Jangan pernah belikan celengan anak-anak. Ya. Karena kita sering begitu kan, ini nak nabung, kasih celengan. Ini kita melahirkan dari kecil perasaan pelit pada diri mereka. Sekarang kalau kita punya 2 orang anak, kita berikan celengan masing-masing. Ini contoh saja. Pastikan si kakak atau si adik akan berantem kalau saudaranya pegang celengannya. Ya. Kenapa? Karena dari mereka sudah merasa ini milik saya. Bukan cuma itu, kadang-kadang ibunya bahkan ayahnya, anaknya marah. Kenapa ibu pegang celengan saya? Apalagi kalau kita sampai ambil isinya. Ini nggak benar, jadi jangan. Yang benar, kasih uang belanja atau jajan, bilang, nak, kalau istirahat sekolah, traktir teman kamu. Gak apa-apa, sedekah. Cari teman kamu yang tidak mampu, biasakan begitu. Lihat celengan masjid, kasih. Lihat orang miskin, kasih. Lahirkan sifat kedermawanan itu. Karena itu bagian daripada agama kita. Ingat, bakhil itu, pelit, bagian dari dosa besar. Bukan cuma dosa. Pelit itu dosa besar. Makanya Imam Az-Zahabi rahimahullah masukkan dalam buku beliau Al-Kabair, dosa-dosa besar, itu bab khusus bakhil. Dan ternyata bukan cuma beliau. Syekh Muhammad Al-Munajjid dalam buku dosa-dosa besar beliau. Juga Syekh Muhammad At-Tamimi atau Syekh Muhammad bin Wahab juga dalam buku beliau, dosa-dosa besar juga mengangkat pelit bab khusus tentang dosa besar adalah pelit atau bakhil itu. Jadi ini bahaya sekali. Makanya Nabi SAW juga pernah bertanya kepada beberapa orang Ansar. Kebetulan kepala sukunya meninggal dan diganti oleh kepala suku baru. Kemudian Nabi SAW berkata, siapa kepala suku kalian? Kata mereka, Fulan bin Fulan. Kata Nabi SAW, bagaimana orangnya? Oh, dia berwibawa ya Rasulullah. Dia orangnya tampan, gitu kan? Orang yang punya kedudukan gitu. Cuma sayangnya dia pelit. Apa kata Nabi SAW? Penyakit jiwa apa yang lebih buruk daripada bakhil? Jadi teman-teman, tidak ada dalam Islam itu konsep perhitungan, apalagi kalau dikeluarkan jalan Allah. Makin kita royal, maka makin banyak rezeki datang. Itu kata kuncinya. Nah yang perlu juga difahami, teman-teman sekalian, ada perbedaan antara zakat dan sedekah. Kalau zakat, yang merupakan wajib bagi yang mampu, rukun Islam kita yang ketiga, ya, itu ada syarat-syaratnya. Haul 1 tahun, misalnya Ramadan ke Ramadan, ya, Januari ke Januari misalnya, tapi yang tepatnya bulan Hijriah ya, Ramadan ke Ramadan. Dan Ramadan lebih tepat kalau kita karena mudah diingat. Orang biasa puasa, orang memang banyak mengejar amal saleh, dilipat gandakan pahala. Nah ini Ramadan ke Ramadan, 1 tahun. Dan yang kedua, nisab, kadar minimalnya harta itu. Kalau kadar minimalnya 85 gram emas, standar 1 tahun tidak pernah turun, maka di akhir nanti bulan ke-12 kita keluarkan 2,5%. Nah ini zakat. Nah zakat ini, teman-teman sekalian, fungsinya untuk mensucikan harta. Contoh misal, kan waktu manasik kemarin kita ada di Ajwat Resto ya, lihat restoran kami yang Allah amanahkan itu, kami tidak bisa setiap pembeli datang nanya, ya, uang Anda halal gak? Kan gak mungkin. Begitu juga Bapak Ibu dagang, gak mungkin kita nanya kan? Nah bagaimana caranya supaya pendapatan kita dalam 1 tahun itu bersih? Nah ini zakat fungsinya. Jadi kalau ada pendapatan-pendapatan yang syubhat, yang kita tidak tahu sumbernya, maka bisa dibersihkan dengan zakat. Ini fungsinya. Dan zakat ini yang paling baik adalah Bapak Ibu habiskan di masa haul. Maksudnya, misalnya Ramadan ke Ramadan nih. Pas tiba Ramadan dan dikeluarkan zakat, di saat itulah Bapak Ibu habiskan zakatnya. Jangan karena zakat itu besar, misalnya zakatnya sampai 1 miliar, 2 miliar, misalnya besar. Kemudian dicicil dikeluarkan sampai tahun depan. Yang benar adalah di haul itu. Karena setelah Ramadan ke Ramadan, bulan Syawal itu sudah masuk hitungan haul yang tahun depan. Paham nggak? Nah ini banyak jemaah kami temukan begitu. Jadi mereka karena zakatnya besar, mereka taruh, disimpan, lalu dicicil, dikeluarkan. Nah ini berarti dia hanya dapat pahala zakatnya, pensucian hartanya. Kalau mau banyak hartanya, maka kata kuncinya sedekah. Ya.
Nah, sedekah ini tidak ada haul 1 tahun, tidak ada nisab kadar minimal 85 gram emas yang bertahan 1 tahun, dan tidak ada persentase 2,5%. Bapak Ibu mau keluarkan 100% bisa, dan anjurannya setiap hari. Beranjak daripada hadis Bukhari, kata Nabi SAW, setiap tiba di pagi hari kayak kita sekarang ini, ya Allah turunkan 2 malaikat. Yang satu mengatakan, ya Allah lapangkan rezeki orang yang sedekah. Yang satu mengatakan, hancurkan binasakan orang yang pelit. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, doa malaikat yang keduanya yang mengatakan hancurkan orang yang bakhil, maksudnya hancurkan jiwanya dan hartanya. Tapi di sini ada perintah untuk mengejar doa malaikat per harinya. Makanya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Aisyah, semua sahabat-sahabat Nabi yang mulia ridwanullah alaihim ini, mereka tidak pernah lewatkan 1 hari kecuali bersedekah. Bahkan ada di antara mereka yang hanya bersedekah walaupun dalam 1 hari itu cuma dengan sebutir bawang. Ada seorang tabi'in dulu, beliau selalu kalau keluar pasti bawa sesuatu. Sampai satu waktu ke masjid bawa bawang di kantongnya. Dan akhirnya bau bawang itu. Salah satu temannya berkata, kenapa Anda bawa-bawa bawang ini? Dia bilang, saya tidak temukan untuk sedekah kecuali ini. Maka dia bersedekah walaupun dengan bawang. Gitu. Dan ingat teman-teman sekalian, sedekah ini makin baik kita berikan, maka makin besar juga balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan selalu bersedekah dengan yang ya sisa-sisa. Sisa makanan. Bukan tidak boleh, tapi sisa makanan. Jadi tidak pernah bersedekah dengan yang sempurna. Kalau mau sedekah yang paling bagus pahalanya, Bapak Ibu makan di satu restoran, misal contoh restoran Padang 50.000 rupiah, contoh. Kita sudah kenyang nasi, rendang dan segala macam. Coba beli porsi yang sama, menu yang sama, berikan ke tukang parkir. Nah itu sedekah yang benar tuh. Karena kita memberikan seperti porsi yang kita makan. Kita berbagi kenikmatan yang kita rasakan. Itu kesempurnaannya begitu. Bapak Ibu beli satu baju, bagus. Beli baju yang sama, sedekahin. Gitu. Nah, kalau kita selalu sedekah sisa-sisa makanan, baju yang sudah tua sekali, bukan tidak boleh. Tapi tentu beda pahalanya dengan orang yang keluarkan maksimal. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan 2 jenis pahala dari satu ibadah. Maksudnya begini. Kita bisa dapat pahala dari sholat malam. Jadi tadi malam Bapak Ibu tahajud misalnya, dapat pahala tahajud. Tapi Bapak Ibu bisa dapat pahala kemasan sholat malam itu. Maksudnya bagaimana? Akan beda pahalanya antara orang yang pas bangun malam, saya mau tahajud, dia wudhu, dia sholat. Dapat pahala, tergantung kadar keikhlasannya. Beda dengan orang yang dia kemas. Memang dia sudah niatin dari malam, dia akan sholat malam. Dia siapin baju khusus untuk sholat malamnya. Parfum khusus untuk sholat malamnya. Sejadah khusus untuk sholat malamnya. Ini beda. Karena dia mengemasnya. Kan gitu. Nah mirip dengan umroh kita begini misalnya. Ini sering saya tekankan ke jemaah umroh itu. Selalu kita dapat pahala umrohnya iya. Tapi jangan lupa ada pahala kemasannya. Tidak usah perhitungan dalam masalah umroh atau haji. Bayar saja. Hotel bintang 5, kelas bisnis, apa saja yang kita bisa lakukan. Toh juga Allah akan balas dan ada pahalanya. Nah gitu. Nah ini semua ditarik dalam semua jenis ibadah. Jadi kalau bahasa saya supaya mudah difahami, untuk mendapatkan ikan paus butuh kapal tanker. Jangan pakai kail. Nggak mungkin. Ini celengan masjid lewat, sumbang 2.000 rupiah. Mintanya kesehatan, keturunan, keselamatan, masuk surga. 2.000 rupiah coba. Bagaimana bisa ketemu? Nggak mungkin kan gitu. Nah ini poin dalam pembukaan kita supaya difahami. Jadi bahasan tentang bab sedekah bukan hanya sekedar, oh sedekah saya sudah tahu. Enggak. Gimana tertanam dalam hati kita menjadi sebuah bagian daripada keimanan yang kita bisa aplikasikan dalam kehidupan. Dan dalam melaksanakan ibadah ini kita harus paksakan. Kalau kita nggak paksakan, Bapak Ibu nggak paksain berangkat umroh begini, nggak bakal umroh kan gitu. Nggak paksain sholat malam, nggak paksain baca Quran, nggak paksain zikir, nggak bakal kita lakukan. Maka harus kita ngambil keputusan dalam masalah ini. Tapi yang penting harus difahami tentang masalah sedekah tadi. Dan zakat. Kalau zakat pensucian harta, kalau sedekah justru memperbanyak harta. Jadi bedain ini ya. Bedain. Kalau zakat, dia masuk di jenis-jenis tertentu. Di harta, gitu kan. Emas dan perak, uang. Kemudian mungkin peternakan hewan ternak seperti unta, sapi, sama domba. Ini dari jenis hewannya. Ya, pertambangan juga ada zakatnya sendiri, hasil panen perkebunan juga ada zakat sendiri, tapi jenis-jenis tertentu ya. Dan itu juga dari jenis-jenis itu zakatnya. Gitu. Tapi kalau sedekah bisa dari mana saja.
Kita bisa sedekah dari baju, bisa sedekah dari kendaraan, bisa segala macam. Dan jumlahnya tidak ditentukan. Nah, makin banyak kita bersedekah, maka insya Allah makin banyak mendapatkan pahala, juga mendapatkan cinta Allah, juga mendapatkan cinta makhluk. Ya. Jadi tidak akan ketemu sekali lagi loyal dalam rumah tangga, dalam persahabatan, dalam kehidupan kita dalam sehari, orang yang pelit dengan itu semua tidak mungkin. Tapi akan ketemu dengan orang yang dermawan. Baik, di bab ke-12 ini, di kitab sedekah dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, ini bab khusus. Al-Mundhir rahimahullah meletakkan bab yang unik ini. Bab tentang ancaman menolak permintaan hamba sahayanya atau kerabatnya yang meminta dari kelebihan hartanya. Ya. Dan memberikan sedekah kepada orang lain sementara kerabatnya membutuhkan. Ini judul bab. Saya jelaskan dulu. Salah satu tradisi yang kami pakai dalam menjelaskan kitab seperti ini adalah kalau ada judul kami jelaskan juga makna judulnya biar jelas gitu. Yang dimaksud dengan hamba sahaya, teman-teman sekalian, adalah di zaman dulu orang-orang yang diperjualbelikan di pasar perbudakan. Di zaman kita sekarang sudah tidak ada. Setelah Perang Dunia Kedua, disepakati secara internasional tidak ada lagi perbudakan. Tapi sebelumnya ada perbudakan itu. Dari mana perbudakan ini? Biasanya yang terjadi seperti kasus Bilal di Mekah radhiyallahu anhu ya. Bilal itu keluar dengan orang tuanya dari negeri Habasyah untuk mencari rezeki. Tapi di tengah jalan dirampok oleh penjahat. Ya. Kemudian orang tuanya dijual dan Bilal pun dijual di pasar perbudakan. Jadilah dia budak. Seperti itu terjadinya. Ya. Atau orang-orang yang kalah peperangan, yang ditawan itu jadi budak. Ini juga diperjualbelikan. Ya. Cuman Islam datang mengatur semua itu. Perbudakan ini kalau ada, kita bisa jadikan mereka sebagai ajang pahala kita. Islam selalu menyuruh dalam Al-Quran, fakku raqabah, tahriru raqabah, bebasin budak, bebasin budak. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, salah satu sahabat yang kita ceritakan kemarin di perang Uhud yang banyak membela Nabi ya, yang sampai gigi beliau tanggal karena mencabut ya besi yang tertancap di pipi Nabi SAW. Beliau itu terkenal sekali dengan kekayaannya. Dan setiap hari beliau di kota Madinah ini mendatangi pasar budak, membeli antara 30 sampai 36 budak dibebasin setiap hari. Ya karena ini membebasin budak adalah bagian daripada ibadah. Nah budak-budak ini juga, kalau dalam hukum syariat Islam, boleh jadi penebus atau diistilahkan dengan kafarah. Pernah dengar hukum kalau suami istri berhubungan biologis di siang hari Ramadan, ya kan selain batal puasanya, kena denda, ya kafarah. Dendanya apa? Bebasin budak. Kalau tidak ada, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu, baru memberikan makan 60 orang miskin, kan gitu. Nah ini pembersihannya, berarti ada pembebasan budak. Sama juga dengan orang kalau sumpah demi Allah, tapi sebenarnya dia salah gitu. Karena itu ada pembersihan tuh, bebasin budak, ya, atau puasa 3 hari berturut-turut atau memberikan makan 10 orang miskin, kan ada bebasin budak. Nah ini bisa jadi bagian daripada hukum itu sendiri. Tentu saya bilang tadi di zaman kita sudah tidak ada perbudakan, tetapi di masa itu ada budak-budak ini. Kalaupun kita misalnya ke pasar nih, kita beli budak itu, dan kita tidak mau bebaskan, kita mau pekerjakan dia. Itu boleh dalam Islam. Nah, kalau dia bekerja, hasil dari kerjanya itu bisa dibagi antara dia sama majikannya. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu punya seorang budak yang beliau pekerjakan. Silakan bekerja. Nah, hasil kerjanya, setiap hari budak ini datang membawakan Abu Bakar makanan. Dari hasil keringatnya, makan sama-sama gitu. Nah, ini bisa terjadi kan gitu. Nah, di sini dikatakan ancaman menolak permintaan hamba sahayanya. Maksudnya, kalau hamba sahaya itu bekerja dan dia berikan setoran hasil kerjanya kepada majikannya, misal dia punya hasil 500 ribu, dia store kepada majikannya. Nah, kemudian sudah diberikan makanan misalnya 200 ribu, masih ada 300 ribu. Hamba sahaya ini minta, tolong saya ada kebutuhan, saya butuh 300 ribu itu. Nah, di sini tidak boleh ditolak. Dia harus beri, gitu. Terutama di saat majikannya punya pendapatan. Nah, ini yang dimaksud dengan ancaman menolak permintaan hamba sahaya. Ini dulu ya. Kemudian dikatakan atau kerabatnya. Nah, ini yang banyak terjadi zaman kita sekarang kan. Adik, sepupu, paman, tante, ponakan, biasa kan gitu. Minta
tolong bantu saya, tolong begini saya. Nah ini Bapak Ibu perhatikan ya. Ancaman menolak permintaan hamba sahaya atau kerabatnya yang meminta dari kelebihan hartanya. Berarti dari bab ini bisa dipahami apa? Tidak boleh Bapak Ibu menolak orang yang minta bantuan. Apalagi kalau punya hubungan kerabat. Jangan bilang ini orang selalu minta terus, nggak masalah. Dia minta kan kita dapat pahala. Coba fahami poin ini. Fudail bin Iyad rahimahullah, salah satu ulama tabi'in yang masyhur. Beliau pernah membungkus yang beliau ingin sedekahkan, banyak gitu. Setelah itu datang orang-orang, lalu dibagikan sampai habis. Setelah itu beliau senyum lebar. Setelah bagi-bagi ini habis semuanya, senyum lebar. Lalu dia bilang sama orang-orang di sekitarnya, lihatlah, orang-orang ini pergi membawa amal-amal kami, ketimbangan amal kami tanpa upah sedikit pun. Dalam riwayat lain beliau mengatakan, lihatlah orang-orang ini membawa pahala-pahala amal kami, ketimbangan amal tanpa upah sedikit pun. Ya. Dan beliau mengatakan dalam tambahan kata-katanya itu, tanpa upah sedikit pun dan juga sampai mereka meletakkannya di timbangan amal kami. Jadi misalnya begini, Bapak Ibu ada kerabatnya atau orang yang miskin minta 1 juta rupiah, tolong bantu anak saya butuh rumah sakit atau apa saja. Terus kita bantu nih. Secara kasat mata, dia kan dapat 1 juta itu. Dan dia pakai ini untuk kebutuhan dia. Tapi sebenarnya hakikatnya teman-teman sekalian, kita sedang punya 1 juta itu dibawa ke timbangan amal kita. Bahkan lebih daripada itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang melakukan satu perbuatan kebaikan, Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Berarti bisa 10 juta, bisa bahkan banyak kelipatan-kelipatan. Kalau dalam beberapa hadits Bukhari dijelaskan, itu bisa sampai 700 kali lipat. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu kalau bersedekah, itu luar biasa. Tanpa perhitungan. Karena sudah sangat paham tentang kaidah ini. Ya. Dan beliau mengatakan, siapakah yang bisa memberikan balasan sampai 700 kali lipat? 700% investasi di perusahaan mana ini? Teman-teman kalau ditawarkan investasi di satu perusahaan, dalam 1 tahun misalnya, bisa mendapatkan 10%. Kalau perbankan mungkin 5% atau lebih kurang. Ini bisa 10% atau 20%. Mungkin orang sudah berlumba-lumba investasi sana. 50% orang investasi luar biasa. 100% mungkin orang sudah tutup mata gitu kan. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan sampai 700 kali lipat. 700% balasannya. Dan Allah akan berikan kesehatan. Allah akan berkahi keturunan. Allah akan berikan segala macam hal hanya dengan sedekah itu. Di dunia Allah balas dengan rezeki. Di akhirat Allah balas dengan pahala yang melimpah. Ya, jadi ini poin perlu untuk digarisbawahi baik-baik. Karena ada orang sampai berbohong dengan kerabatnya. Oh saya nggak pegang uang, padahal uangnya banyak. Nah ini masalah ini, gitu kan? Dia tanamkan dalam dirinya sifat bakhil, nggak boleh. Jangan pernah menolak permintaan orang, kasih aja. Walaupun kita nggak bisa kasih semuanya, yang penting kita kasih. Itu sifat yang diajarkan dan sikap dari Nabi SAW. Dan itulah yang diajarkan oleh agama kita. Ya. Dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah itu dermawan. Allah itu suka memberi hamba-hambanya. Allah itu maha pemberi, maha pemaaf, maha segala-galanya. Jadi itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Coba resep ini teman-teman sekalian. Juga tadi sempat saya bilang, kalau sedekah itu, selain bisa melipat gandakan pahala, mendatangkan rezeki, juga dia bisa menjadi solusi dari permasalahan. Coba renungi hadis Nabi SAW. Ini pernah kita bahas di bab-bab sebelumnya sebenarnya. Kata Nabi SAW, dawu mardakum bis sadaqah. Obati orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Bukan obat. Kata Nabi SAW, obati orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Gitu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan, beliau mengatakan, kalau ada hajat-hajatku belum Allah kabulkan, aku sengaja keluar mencari orang-orang miskin untuk bersedekah. Dan uniknya, setiap hari di depan rumah beliau selalu ada orang miskin datang. Beliau dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ajmain, ini sama-sama. Jadi setiap hari datang. Kalau orang-orang miskin itu tidak datang, mereka keluar mencarinya. Cari orang-orang miskin itu untuk memberikan sedekah. Mungkin kalau kita kan tidak datang hari ini, alhamdulillah dia nggak datang. Gitu. Tapi mereka tidak, karena mereka faham itu. Dan juga perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, sedekah ya, yang kalau kebetulan datang kesempatannya, misalnya tiba-tiba ada orang bilang tolong bantu saya, kita bantu, itu beda pahalanya. Ya. Ada yang lebih besar daripada itu maksudnya. Itu beda pahalanya, tidak ada yang lebih besar daripada dia
ya sedekah yang kita antarkan tanpa orang minta. Itu lebih besar pahalanya. Ya. Jadi kita sengaja keluar mencari mana yayasan sosial, mana orang miskin, mana janda-janda yang susah, terus kita bantu tanpa mereka minta. Itu pahalanya lebih besar. Karena memang kita niat keluar mau ibadah. Kalau tadi yang pertama enggak, kita tunggu ada orang yang minta baru kita kasih. Beda pahalanya. Kalau Bapak Ibu tinggal di satu komplek mewah, dijaga sama security, kapan Bapak Ibu mau sedekah? Ketemu orang miskinnya kapan? Lewat di lampu merah pun orang ngamen minta kita masih nolak. Lalu kapan sedekahnya? Jadi kita harusnya punya kantong-kantong sedekah. Makanya kami sering ajak di yayasan kami, yayasan sedekah kreatif itu, hampir semua jemaah kami motivasi. Ayo, bukan cuma yayasan kami, yayasan mana saja. Yayasan sosial, Bapak Ibu usahakan punya akad sama mereka. Jadi donatur tetap. Setiap bulan, ini buat infak sedekah saya, ini buat bagi-bagi beras, ini buat anak yatim, ini buat sebarin Quran. Rutinkan. Jadi kita kalau keluarin misalnya setiap awal bulan, misal Rp1.000.000, Rp2.000.000 kita niatkan selalu setiap bulan rutin, maka ini nanti kita sudah seperti sedekah setiap hari 1 bulan ke depan. Karena kita kan niatnya bulanan. Ya. Mirip suami kasih nafkah istrinya, nih awal bulan untuk sampai akhir bulan. Berarti dia seperti sudah sedekah sampai akhir bulan. Dia udah kasih. Nah ini penting. Jadi bersedekah dengan kita mencari sumber-sumber sedekah itu lebih besar pahalanya dibandingkan kalau ada orang yang datang baru kita kasih. Ya. Puncak kedermawanan justru di saat orang itu sibuk mencari kantong-kantong sedekah itu. Ada di antara jemaah kami, Bapak Ibu sekalian, itu setelah praktek ini sampai membahasakan begini, Ustaz, saya sampai ketagihan dengan sedekah. Masya Allah, orangnya luar biasa rezekinya, Allah bukain itu. Dia cuma dulu di rumah miliaran datang uangnya. Cerita sama saya. Tapi ternyata kata kuncinya di sedekah. Dan dia sudah bilang, saya sudah ketagihan. Saya kalau nggak sedekah kayaknya nggak enak gitu. Karena sudah lihat hasilnya. Sedekah di sini tiba-tiba datang dari sana. Sedekah di sana datang dari sini. Tidak pernah berhenti. Selalu begitu. Akhirnya sampai beliau punya program yang luar biasa gitu. Setiap ada keluarganya yang butuh, dia cari keterampilannya apa, langsung dimodalin, habis itu dia bilang ini ya, mandiri ya, pindah lagi ke sana. Jadi dia coba sedekah itu ya berkembang idenya. Ya. Sehingga akhirnya dia bisa banyak yang orang dibantu. Ada yang dikasih modal mobil sehingga dia menjadi taksi pribadi lah gitu. Ada juga orang yang dibukain toko, ada orang yang ini dan itu segala macam. Ini termasuk diantaranya. Jadi kita mencari kantong-kantong itu ya. Kita akan baca hadits pertama insya Allah di bab ini, tapi saya ulangi kembali babnya. Ancaman menolak permintaan hamba sahayanya atau kerabatnya yang meminta dari kelebihan hartanya. Ya. Nah terus potongan terakhir bab ini dikatakan atau memberikan sedekahnya kepada orang lain sementara kerabatnya membutuhkan. Nah ini poin juga perlu kita jelaskan. Sekarang kalau Bapak Ibu punya Rp1.000.000 mau disedekahin. Ada si A, orang miskin tapi tidak ada hubungan kerabat. Ada si B, orang miskin punya hubungan kerabat. Yang mana kita dahulukan? Yang punya kerabat. Nah ini penting ini, perlu difahami. Jadi kita dahulukan kerabat kita. Dikatakan oleh seorang sahabat, dia pernah mengatakan begitu, ya Rasulullah, saya punya 1 kantong dirham. Dia udah sisipin di 1 kantong untuk disedekahin. Ada 1 orang miskin tidak ada hubungan kerabat sama saya. Yang 1 miskin punya hubungan kerabat sama saya. Yang mana saya dahulukan? Kata Nabi SAW, kalau kau berikan yang punya hubungan kerabat denganmu, maka pastikan kau akan dapat 2 pahala. Pahala sedekah dan pahala kekerabatannya. Nah oleh karena itu juga perlu teman-teman sekalian, karena ini saya lihat di Indonesia masih kurang ya. Kita perlu peduli dengan jalur nasab kita. Ya, mungkin Bapak Ibu sini kalau saya tanya, sampai nama kakek atau neneknya masih tahu. Tapi kalau saya tanya nama ayah kakeknya tahu nggak? Atau kakek-kakeknya. Ini jangan luput teman-teman sekalian. Usahakan kita tahu. Nama kita Fulan, bin Fulan, bin Fulan, bin Fulan maksimal sampai berapa. Karena bisa saja dari kakek kelima kita di atas, itu ternyata menikah dengan seorang orang lain, itu ada keturunan sendiri. Dan kita sepupu sebenarnya sama keturunan dia itu. Saya pernah ketemu dengan seseorang, subhanallah turunan Cina. Beliau seorang ustadz, ya. Dan beliau sekarang di MUI, hafizahullah, saya tidak usah sebutkan namanya. Tapi saya bersahabat dari dulu sama beliau. Satu waktu setelah kami bersahabat mungkin berjalan, mungkin ya sekitar 3 tahunan waktu itu. Sekarang sih sudah belasan tahun berjalannya. Saya mampir di rumah beliau, itu saya masih tinggal di Makassar, belum pindah ke Jakarta. Saya mampir ke rumah beliau, terus tiba-tiba beliau bilang, ada nenek saya, disebut namanya Fulana gitu, menikah sama seorang turunan Arab, dia bilang.
Disebutlah nama seorang laki-laki, ternyata itu kakek saya gitu. Jadi kami baru tahu ternyata kami ketemu di kakek sama nenek nih. Jadi kakek saya nikah sama nenek dia gitu. Berarti ini masih hubungan kerabat gitu. Nah ini hubungan kekerabatan ini penting karena bersedekah dengan mereka pahalanya lebih besar gitu. Nah dari sini juga perlu difahami teman-teman, bukan berarti kita tidak sedekah dengan selain kerabat kita, bukan. Tapi kalau bertemu, berpapasan antara kerabat sama yang non kerabat, kita dahulukan kerabat kita, ya. Karena kayak misalnya teman-teman di Mekah insya Allah nanti saya akan ajak, ya ini salah satu program rutin yang saya buat di Uhud Tour, itu selalu kita ajak dan memperkenalkan kantong-kantong sedekah di Mekah. Jadi ada yayasan-yayasan sosial, ada lembaga tempat tahfidz Quran, dan di antara imam-imam Masjid Haram ada yang tamatan yayasan mereka, itu buka counter di bawah tower jam itu. Walaupun kita nanti di Darut Tauhid, di Intercon, tapi kita bisa nyebrang nanti. Di mall itu buka counter. Ada juga rumah sakit yang membagi-bagikan obat-obatan gratis di wilayah haram. Ada juga yang bergerak pembagian makanan langsung ya. Nanti kita akan pergi ke sana insya Allah. Kita beli satu porsi makanan 10 real. Nanti terserah mau nyumbang berapa. Oh saya mau 10 bungkus. Berarti 100 real misalnya. Nanti dibagiin langsung ke orang-orang yang lalang keluar dari Masjidil Haram. Nah itu contohnya gitu. Nah sedekah-sedekah seperti ini kan tidak hubungan kerabat sama kita. Tapi masa kita mau tinggalin, pahalanya di Mekah kan besar. Nah itu contohnya. Jadi kalau ketemu berpapasan, ada orang minta bantuan non kerabat dan ada kerabat, maka kita dahulukan kerabat. Tapi kalau tidak ada kerabat yang sedang minta, maka kita boleh sedekah kemana saja. Yang penting intinya bersedekah. Baik, dalam bab ini hadis pertamanya dengan sanad hasan dan urutan hadis yang dari pertama belajar kitab ini. Jadi ini sudah kitab jilid 2 ya, bagi teman-teman yang belum pernah ikutin ini jilid 2. Jilid 1 sudah kami selesaikan. Di jilid 2 pun ini sudah halaman 250-an. Dia sekitar 400 halaman. Kalau yang belum tahu juga yang baru datang, di PDF-nya sudah kami kirim kitabnya di grup ya. Bisa dibuka. Jadi hadis pertama dalam bab ini, di sebelahnya titik 2 ada Hasan, maksudnya derajat hadisnya. Dan ada di sebelahnya dalam kurung urutan hadis dari awal belajar, 895 hadis. Dari Bahz Ibn Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhu majma'in, dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, man abar?" Qala ummaka, thumma ummaka, thumma ummaka, thumma abaka, thumma al-aqraba fal-aqrab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yas'alu rajulun maulahu min fadlin huwa indahu fayamna'uhu iyyah illa du'iya lahu yawmal qiyamati fadluhu alladhi mana'ahu syuja'an aqra'. Artinya, hadis itu diriwayatkan Abu Daud dan lafadznya milik Abu Daud, juga Tirmidzi meriwayatkan dan mengatakan hadis hasan. Terjemahannya, aku berkata wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus mendahulukan baktiku? Maka Rasulullah SAW mengatakan ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian ayahmu. Ibu 3 kali, kemudian ayah 1 kali. Kemudian kerabat-kerabat terdekatmu. Kemudian kerabat-kerabat yang lebih dekat. Maksudnya mulai dari yang terdekat, paman, tante, kemudian baru sepupu dan seterusnya. Gitu. Kemudian kata Nabi SAW, tidaklah seseorang laki-laki meminta majikannya, atau tidaklah seorang meminta dari majikannya kelebihan harta yang dimilikinya, lalu majikannya menolaknya, kecuali kelebihan harta yang dimiliki itu yang dia menolak untuk memberikan akan dijadikan pada hari kiamat dalam wujud ular besar yang botak. Ini lafaz hadisnya. Baik, tradisi kami juga dalam mempelajari atau memberikan pelajaran dalam hadis ini, atau setiap kali baca hadis kita ambil faedahnya, pelajarannya. Langsung kita masuk saja ke faedah pertama dari hadis. Faedah pertama dari hadis adalah tentang masalah siapa orang yang paling pantas didahulukan dalam bakti. Kalau dari kedua orang tua didahulukan ibu. Tapi ingat, garis bawahi, ini adalah pelayanan. Pelayanan. Kalau ibu kita mengatakan, nak, tolong ambilin ibu air. Ayah mengatakan, nak, tolong ambilin ayah air. Yang kita dahulukan siapa? Ibu. Nak, tolong antar ibu ke sini.
ayah mengatakan, nak tolong antar ayah ke sini. Kita dahulukan ibu, pelayanan. Tetapi tidak berlaku pada semua hal. Karena banyak orang salah paham ini, ibumu, lalu ibu semuanya. Seakan-akan ayah tidak punya kedudukan, ini keliru. Ingat, penisbatan nama hanya kepada ayah. Walaupun ibu yang mengandung tidak mungkin fulan bin ibunya, gitu kan. Tapi dia akan fulan bin fulan ayahnya. Walaupun ayahnya itu kafir, walaupun orang ayah itu jahat, tidak ada urusannya. Penisbatan nama kepada ayah. Kemudian yang kedua juga, dalam masalah pernikahan, wanita tidak boleh kecuali dengan izin walinya, ayah kandungnya. Walaupun ibunya setuju, tidak bisa, tetap tidak sah. Kata Nabi SAW, wanita manapun yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya, nikahnya batal. Nah biasa kan terjadi begitu tuh. Ada laki-laki ngelamar seorang wanita di ayahnya. Lalu ayah perempuan nolak. Yang terjadi apa? Dia datang ke ibunya nih, calon mempelai perempuan. Ngelobi, kasih hadiah, sampai ibunya ridho. Akhirnya ibunya paksakan pernikahan. Ayahnya tidak setuju. Ini batal. Nggak sah, percuma. Harus izin ayah kandungnya. Ya. Tentu ada bab sendiri, kapan hak ayah bisa ditarik darinya. Di saat misalnya, dia orang kafir. Nggak boleh ada wali dari orang kafir. Gitu kan? Atau dia menolak seorang calon laki-laki soleh tanpa udzur syar'i. Misalnya, dia mau anak perempuannya nikah sama seorang laki-laki pemabuk. Tidak sholat. Sementara anaknya lagi dilamar sama laki-laki soleh. Ini tidak boleh. Di sini boleh diarahkan kepada wali hakim. Atau dia datang kepada pamannya, saudara ayahnya yang akan melobi ayahnya perempuan ini. Dan seterusnya. Atau kepada wali hakim yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Kalau kita di KUA ada itu ya. Ya seperti itu kurang lebih gambarannya. Baik, kita kembali kepada bahasan kita. Jadi ibu dan ayah kita dahulukan ibu dari sisi pelayanan. Tapi jangan karena hadits ini orang salah faham. Sehingga ayah selalu dinomor duakan, bukan. Dalam pelayanan iya. Tapi dalam penisbatan nama, dalam izin pernikahan tidak boleh kecuali dari ayah. Gitu kan. Bahkan Imam Adzabi rahimahullah angkat sebuah bab khusus dalam dosa-dosa besar beliau adalah membenci ayah bagian daripada dosa besar. Ya, karena memang banyak orang begitu. Ya sudah, ibu saya kok yang ngurus saya dari kecil, ayah saya tidak. Ya udah, ditinggalin, tidak boleh. Ya, karena Nabi SAW mengancam itu. Siapa yang membenci ayah, maka dia telah kufur. Maksudnya mendapatkan dosa kekufuran. Bukan kafir keluar Islam ya. Tapi dia dapat dosa besar maksudnya. Di sini kufurun duna kufur. Dosanya seperti dosa kufur, tapi dia tidak kafir gitu. Saking beratnya. Jadi tidak boleh membenci. Nah ini poin perlu digarisbawahi. Ini faedah pertama. Jadi dalam pelayanan kita dahulukan ibu. Tapi dalam ya penisbatan nama, izin pernikahan tetap kepada ayah. Faedah yang kedua yang bisa diambil dari hadis adalah harusnya kita mendahulukan kerabat setelah kedua orang tua dalam sedekah. Karena kata Nabi SAW, "Tsummal aqrab fal aqrab." Kemudian orang terdekat, lalu orang terdekat setelah kedua orang tua. Jadi kita paman, tante, ya, saudara, ini semua orang punya kekerabatan. Nah perlu saya jelaskan, kekerabatan ini teman-teman, ada orang punya kekerabatan atau istilahnya rahim. Ya, dan punya hak mahram. Mahram itu tidak boleh menikah sama kita. Siapa mereka? Jalur langsung ke atas kita. Ayah, ibu, kakek, nenek. Ya, kita begitu lahir ini mahram kita. Dan semua jalur ke samping mereka. Saudara dan saudari ibu, saudara dan saudari ayah, saudara dan saudari nenek, saudara dan saudari kakek. Semua itu adalah rahim dan mahram kita. Ya. Kemudian semua jalur di samping kita. Saudara dan saudari kita. Apakah itu seayah dan seibu, atau seibu saja, atau seayah saja. Maksudnya bagaimana? Kalau ada orang dari satu sumber sperma dan dari satu perut, lahir dari satu rahim, namanya seibu dan seayah kan. Kalau ada orang misal janda punya anak. Kemudian dari suami yang sebelumnya, lalu dia nikah. Lalu dia nikah sama laki-laki baru, suami keduanya dan punya anak lagi. Nah, di sini anak dari suami pertama sama anak dari suami kedua namanya saudara seibu. Karena dari satu rahim tapi beda sperma. Nah, kemudian ada saudara seayah. Saudara seayah itu Bapak Ibu sekalian, kalau misal contoh seorang laki-laki berpoligami. Dia punya 2 orang istri, dua-duanya melahirkan anak.
Berarti ini saudara seayah. Karena mereka beda rahim, tapi satu sumber sperma. Nah, ini sama kedudukannya mereka ya. Kemudian juga ada saudara susuan. Nah, ini perlu digarisbawahi juga poin penting ya. Nabi SAW menetapkan kalau ada bayi disusui sampai 5 kali dan kenyang oleh seorang wanita, maka anak itu menjadi anak susuannya si ibu itu. Contoh misal, saya disusuin oleh ibu tetangga waktu kecil 5 kali sampai saya kenyang. 5 kali sampai saya kenyang. Maka saya menjadi mahramnya ibu itu. Dan semua anak perempuan ibu itu saudari saya sesusuan. Dan tidak boleh saya nikah sama mereka. Tapi saudari-saudari susuan saya bukan saudara atau bukan saudari dari saudara saya. Hanya saya saja yang jadi mahram mereka. Tapi adik saya, kakak saya tidak. Ya. Nah, saya tidak boleh menikah dengan anaknya ibu susuan saya. Makanya pernah terjadi di zaman Nabi SAW, seorang laki-laki dan perempuan baru akad nikah. Pengantin baru. Tiba-tiba ada satu ibu datang mengatakan, ya Rasulullah, ini dua-duanya pernah saya susuin waktu kecil. Maka Nabi SAW pisahkan. Karena mereka itu mahram. Ya? Jadi jalur ke samping kita. Semua jalur ke bawah kita. Anak, cucu. Semua jalur ke bawah saudara kita. Ponakan. Nah, ini namanya rahim dan mahram. Ya. Nah, ada rahim, tapi dia, ada juga yang lain, menjadi rahim dan mahram itu karena pernikahan. Suami istri dan mertua. Nah, cuma bedanya, kalau suami istri itu mahram sementara, selama mereka berstatus suami istri. Kalau sudah cerai dan lewat masa iddah berarti bukan mahram lagi. Tapi mertua sama anak mantu ini selamanya. Tidak ada namanya mantan mertua, tidak ada namanya mantan anak mantu. Sekali kita menikah dengan seorang wanita, misalnya laki-laki menikah, maka ibu dia mahram kita selamanya. Walaupun cerai sama istri. Jadi tidak ada namanya mantan mertua, tidak ada namanya mantan anak mantu. Ya. Nah, ini juga punya hubungan kekerabatan, tapi karena pernikahan. Mereka juga ya rahim dan mahram. Gitu. Nah, ada orang punya hak rahim, tapi bukan mahram. Kita boleh menikah sama mereka. Siapa itu? Pasangan paman, pasangan tante. Ya. Jadi kan biasa di Indonesia ini dipukul rata ya. Istri paman kita panggil tante kan biasa ya. Kadang-kadang bahkan kita salaman sama dia. Padahal sebenarnya itu bukan mahram kita. Dia rahim tapi bukan mahram. Karena kalau cerai sama paman bisa nikah sama ponakan suaminya. Gitu loh. Bisa ditangkap ya. Nah, sama juga suami tante. Suami tante itu bukan mahram bagi ponakan si perempuan ini, si tante ini. Bukan si bukan mahram dari ponakan perempuannya si perempuan ini. Gitu. Jadi kalau tante kita menikah sama seorang laki-laki, laki-laki ini suaminya tante, bukan mahram ponakan perempuannya si istri ini. Karena kalau cerai sama tante itu, si mantan suami ini bisa nikah sama ponakannya mantan istrinya gitu. Ya, penting itu ya. Begitu juga dengan ipar. Ipar itu punya hak rahim tapi bukan mahram. Nah, ini banyak orang tidak paham. Sehingga di Indonesia kalau dia tidak bisa keluar, dia suruh adiknya antar istrinya. Padahal itu bukan mahramnya. Kan gitu. Makanya Nabi SAW pernah waktu ditanya tentang ipar, karena dia mengatakan tidak ada yang laki-laki dan perempuan berduaan kecuali yang ketiganya syaitan. Gitu kan. Terus kata sahabat, ya Rasulullah bagaimana dengan hamu? Hamu itu ipar. Kata Nabi SAW, alhamul maut. Ipar itu justru kematian. Kenapa kematian? Kalau na'udzubillah terjadi perselingkuhan antara ipar sama iparnya. Misal, laki-laki ini punya adik laki-laki, suami punya adik laki-laki, selingkuh sama istri kakaknya. Terus hamil, kira-kira bagaimana ini? Ini jadi masalah besar. Selingkuh dengan orang yang tidak punya hubungan kerabat, itu masih lebih ringan, walaupun itu tidak boleh gitu kan. Tapi kalau sama ipar, ini masalah ini. Ini berat gitu. Oleh karena itu harus hati-hati. Gitu. Tapi intinya, mereka adalah orang yang punya hubungan rahim tapi bukan mahram. Nah, ini perlu digarisbawahi. Sehingga setiap muslimah tetap wajib tutup aurat di depan iparnya. Mereka juga tidak boleh bersalaman. Karena itu laki-laki asing. Itu juga perempuan asing kalau ipar perempuannya gitu. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Nah, orang-orang yang punya kekerabatan ini, yang tadi
rahim dan mahram, orang yang lebih pantas untuk kita dahulukan dalam sedekah kita. Kemudian baru yang rahim tapi bukan mahram. Nah gitu. Ya. Nah kalau kita cari, siapa kira-kira Ustadz? Orang yang terdekat dengan ibu dan ayah saya. Maka yang terdekat dari ayah adalah saudaranya. Paman. Makanya teman-teman coba usahakan, ini saran saja. Coba kita praktekin bahasa Arab di dalam julukan-julukan paman dan tante kita. Karena ini punya hubungan hukum syar'i. Saudara ayah, bahasa Arabnya am. Biasa di Indonesia kalau turunan Arab tuh panggil ami ya, maksudnya pamanku. Nah kalau dipanggil ami berarti saudara ayah. Nah kalau ayah kita meninggal, pengganti ayah adalah ini, saudaranya. Ya. Juga ada paman dari ibu kan, bahasa Arabnya beda ini. Bahasa Arabnya khal. Kalau tadi saudara ayah, am. Ya. Kalau saudara dari ibu, paman dari ibu, namanya khal. Kedudukannya beda. Yang lebih pantas kita bakti adalah saudara ayah. Bukan saudaranya ibu. Saudaranya ibu tetap punya kedudukan. Tapi kalau disetarakan ini lebih berhak saudara ayah. Kalau dari ibu adalah saudarinya. Kalau tante kita, yang paling pantas kita bakti setelah ibu kita meninggal adalah saudarinya ibu. Tante dari ibu. Bahasa Arabnya khalah. Biasanya kita bilang khalati, tanteku. Kalau saudarinya ayah, bahasa Arabnya ammah. Biasa dipanggil ammati. Nah ini beda nih. Kalau sisi kedudukan, khalah lebih tinggi daripada ammah. Ya. Jadi ini punya derajat-derajat. Jadi yang paling tinggi adalah ibu dan ayah kita. Kemudian setelah itu, dari keluarga ayah adalah saudaranya ayah. Dan dari perempuan, saudarinya ibu. Baru kemudian kerabat-kerabat yang lain datang kedudukannya. Nah, ini faedah yang kedua. Jadi setelah kedua orang tua adalah al-aqrab fal-aqrab. Atau kerabat-kerabat terdekat. Faedah yang ketiga dari hadis. Tentang adanya ancaman bagi orang yang memiliki hamba sahaya. Kemudian ada kelebihan harta dia. Dan hamba sahaya yang perlu. Kemudian dia tidak mau kasih. Ini ada ancaman dosa sendiri. Tadi saya sudah kasih gambaran di awal pembukaan kita. Hamba sahaya bisa kita pekerjakan. Dia bekerja, hasilnya kan kita bisa menikmati bersama. Gitu kan? Itu salah satu yang dibolehkan. Nah kalau seandainya hamba sahaya menyerahkan nih sesuatu kepada dia. Kemudian misalnya tadi 500.000 rupiah. Kemudian sudah dipakai 200.000 rupiah. Ada 300.000 rupiah lebihnya. Lalu hamba sahaya itu minta. Maka kita kasih. Nggak boleh ditahan. Ya. Nah ini juga berlaku. Sebagaimana Al-Mundhir disebutkan dalam babnya. Atau kerabatnya. Jadi bukan hamba sahaya. Kerabat pun begitu. Sesuai dengan tingkatan-tingkatan tadi yang sudah kita jelaskan. Nah kerabat juga sama. Nggak boleh teman-teman kalau dia minta kita tolak. Bantu saja. Kasih. Ya. Dan kita harus hilangkan persepsi kita. Oh kalau saya kasih. Nanti akan jadi kebiasaan. Oh kalau saya kasih begini dan begitu. Enggak usah berpikiran begitu. Justru kita bersyukur kalau Allah berikan kita kesempatan untuk bersedekah. Poin penting, perlu jadikan sebagai sebuah catatan Bapak Ibu sekalian. Setiap Bapak Ibu punya kesempatan beribadah, jadikan ibadah itu adalah ibadah terakhir kita. Contoh misal, tadi subuh kita ada kesempatan nih, sholat subuh di masjid. Segera kerjakan. Jadi anggap itu adalah ibadah terakhir. Anggap setelah subuh kita meninggal. Karena memang bisa saja begitu kan. Kan kita tidak pernah tahu ajal kapan datang. Nah sama dengan sedekah. Di saat ada orang miskin sedang minta. Jangan tunda. Kasih aja langsung. Karena bisa saja setelah kita 5 langkah dari situ meninggal. Itu amal terakhir kita. Dengan pemahaman seperti ini teman-teman. Kita tidak akan pernah menunda amal soleh kita. Karena bisa saja amal itu adalah amal yang terakhir. Kan gitu. Jadi penyesalan akan datang kalau orang menunda-nunda amal. Baik. Di faedah yang ketiga ini, yang kita bisa ambil pelajaran adalah ancaman atau larangan dari Nabi SAW menolak untuk memberikan orang yang minta. Gitu kan? Sementara kita punya kelebihan. Apalagi kalau sampai berbohong, nah itu tidak boleh. Ya. Ini faedah daripada hadis yang bisa diambil. Kemudian di penutupan hadis disebutkan, kalau ada orang sengaja menolak, dia tidak mau memberikan kepada kerabatnya sementara dia punya, dengan alasan, ini orang minta-minta terus, misal contoh.
Nanti jadi kebiasaan, nanti segala macam hujah lah, alasan argumentasi dia sampaikan. Maka harta yang lebih yang dia tidak kasih itu, Allah akan wujudkan dalam bentuk ular botak pada hari kiamat. Mungkin teman-teman yang belum mendengarkan hadis tentang ancaman orang menolak membayar zakat belum paham masalah ini. Saya sampaikan begini. Di beberapa bab sebelumnya ada bab ancaman orang yang menolak membayar zakat. Nah, ancamannya cukup banyak. Di antaranya adalah harta yang kita tidak zakati itu akan didatangkan hari kiamat dalam bentuk lempengan-lempengan api. Lalu disetrikakan di dahi, di lambung, dan di punggung. Setiap kali dingin dipanaskan lagi. Itu di mahsyar. Sebelum masuk ke neraka. Di neraka ada lagi siksaan gitu. Riwayat lain menyebutkan Allah akan wujudkan harta tersebut dalam bentuk ular dari api. Dan dia terus mengejar pemilik harta ini. Sambil membuka mulutnya dan berkata, ambillah hartamu karena aku tidak butuhkan. Orang itu berusaha lari dari ular tadi tapi dia tidak bisa. Mohon maaf. Sampai kata Nabi SAW, dia anggap dirinya sudah tidak bisa lagi selamat dari ular tersebut. Maka dia memasukkan tangannya ke dalam mulut ular itu untuk mengambil hartanya. Karena ular itu suruh ambil. Maka ular itu pun melumatnya seperti unta jantan melumat tanaman atau makanannya. Jadi unta itu bibirnya pecah ya. Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah ini tersobek gitu. Dan itu hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nanti bisa lihat di YouTube, unta kalau makan tuh biasanya terlihat tuh bibirnya terbagi dua bagian atas itu. Ya memang begitu ciptaannya. Itu sebenarnya salah satu hikmahnya, unta itu bisa leluasa makan pohon-pohon berduri yang ada di padang pasir. Jadi tidak merobek mulutnya gitu. Nah, kata Nabi SAW, maka ular itu melumatnya seperti unta jantan melumat makanannya. Ada riwayat lain juga mengatakan, siapa yang tidak mengeluarkan zakat hartanya, maka Allah akan jadikan harta tersebut ular botak berbisa. Nah gitu. Yang akan melilit tubuhnya dari kaki sampai ke lehernya. Kemudian mematok-matok kepalanya sambil mengatakan, akulah hartamu, akulah simpananmu. Setelah hancur, Allah utuhkan lagi sampai diselesaikannya mahkamah Allah 50.000 tahun, kata Nabi SAW. Nah, ini yang dimaksud. Jadi ancaman dalam hadis ini mirip dengan ancaman orang yang menolak membayar zakat. Jadi harta yang Bapak Ibu pelitin itu tidak mau kasih kepada kerabat sementara Bapak Ibu punya kelebihan, atau berikan kepada orang miskin sementara kita punya kelebihan, nah, itu nanti akan diwujudkan dalam bentuk ular botak karena berbisa itu. Maksud dengan botak itu berbisa. Jadi karena kerasnya bisanya sampai membuat kulit bagian kepalanya itu membuat dia botak gitu. Ya, dan itu akan menyiksa dia nanti pada hari kiamat. Baik, kita sebutkan dua buah hadis yang tersisa. Hadis yang kedua dan hadis yang ketiga. Hadis yang kedua dengan sanad hasan sahih. Urutan 896 dari awal belajar berbunyi dari Jarir bin Abdullah al-Bajili atau al-Bajali radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min dhi rahimin ya'ti dha rahimihi." Saya ulangi, "Ma min dhi rahimin ya'ti dha rahimihi fayas'aluhu fadlan a'tahu iya fayabkhalu alaihi illa akhrajallahu lahu min jahannama hayyatan yuqalu laha syuja' yatalammazu fayutawwiqu bihi." Ya. Yatalammazu fayutawwaku bihi. Hadis ini terjemahannya, kata Nabi SAW, tidaklah seorang kerabat mendatangi kerabatnya meminta kelebihan yang Allah berikan kepadanya, kelebihan harta, tolong bantu saya, kerabatnya. Lalu dia pelit, tidak memberikan untuknya, kecuali Allah mengeluarkan untuknya dari neraka Jahannam pada hari kiamat seekor ular yang disebut dengan syuja'. Dalam kurung terjemahannya ular besar yang mendesis dengan lidahnya dan melilitnya. Maksudnya akan menyiksanya. Ya. Jadi hadis yang kedua ini sebenarnya merincikan saja makna daripada hadis yang pertama. Kalau hadis pertama tadi akan dalam bentuk ular. Nah ini lebih dijelaskan lagi. Kalau ada orang sengaja menyimpan rekeningnya banyak uang, kerabatnya bolak-balik minta tidak mau dia bantu, orang-orang miskin minta dia tidak mau bantu. Ya seakan-akan harta itu punya dia padahal sebenarnya titipan dari Allah, maka akan menjadi penyiksa bagi dia.
Faedah daripada hadis adalah yang pertama tentang pentingnya menjaga rahim. Karena kata Nabi SAW tidak ada seseorang mendatangi kerabatnya yang punya rahim lalu meminta kepada kerabatnya yang memiliki kelebihan. Ya. Kemudian dia nolak, kecuali yang menolak ini akan didatangkan nanti siksaan seperti yang sudah dijelaskan, ular. Ya. Jadi pentingnya menjaga hubungan rahim, terutama dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Kemudian yang kedua, adanya ancaman mirip dengan hadis yang sebelumnya tentang masalah ya hukuman harta itu akan berubah menjadi ular yang akan menyiksa dia pada hari kiamat. Kita tutup dengan hadis ketiga, hadis terakhir dalam bab ini, hasan li ghairihi atau menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Urutan 897 dari awal belajar berbunyi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ayyuma rajulin atahu bin ammihi yas'aluhu min fadlihi famana'ahu mana'ahu Allahu fadlahu yaumal qiyamah. Laki-laki manapun atau siapapun yang didatangi oleh sepupunya ya, meminta kelebihan hartanya, lalu dia menolaknya, tidak mau memberinya, maka Allah tidak akan memberikan karunia untuk penolak ini pada hari kiamat nanti. Hadis ini riwayat Al-Tabarani dalam Mu'jamul Shaghir dan juga Mu'jamul Awsat. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Lebih spesifik lagi disebutkan tentang jenis kekerabatan, yaitu sepupu. Ya. Jadi kalau sepupu kan biasanya kita merasa lebih jauh, ya. Dan perlu digarisbawahi ya, sepupu ini juga termasuk rahim tapi bukan mahram ya. Nah ini karena di Indonesia kadang-kadang kita tidak paham, belum paham maksudnya. Sebagian ya, sebagiannya. Jadi saya pernah mendatangi beberapa orang, saya datang ke rumah mereka, itu rupanya duduk sama sepupu-sepupunya semua. Dan mereka sering membahasakan ini saudara-saudara. Sehingga ada di antara akhwatnya tidak berhijab gitu kan. Kenapa? Karena dianggap saudara. Padahal sebenarnya sepupunya. Ini bukan mahram. Boleh menikah. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu sepupunya Nabi kan. Karena ayah Ali bin Abi Thalib, Abu Thalib, dengan ayah Nabi SAW Abdullah bersaudara kan. Seperti Nabi sama Ali bersepupu kan. Tapi Ali menikah sama siapa? Anaknya Nabi. Anak sepupunya dia. Fatimah. Kan gitu. Jadi sepupu orang tua kita, sepupu kita juga. Karena ini adalah Ali sepupunya Nabi, berarti sepupunya juga Fatimah. Gitu kan. Nah ini adalah biasa kita sebutkan om ya di Indonesia. Gitu kan. Padahal sebenarnya ini sepupu nih. Nah sepupunya juga punya hak. Mereka punya hak rahim, tapi mereka bukan mahram. Di sini dalam hadis disebutkan tentang masalah secara khusus. Kalau ada orang yang sepupunya datang minta dan dia punya kelebihan, dia tidak mau bantu. Ya, maka Allah pun akan menghalangi dia dari karunia-Nya pada hari kiamat. Tentu ini rugi sekali ya. Di hari kiamat itu kita sangat butuh. Di dunia aja kita butuh karunia Allah. Apalagi di akhirat. Kita sudah tidak bisa beramal soleh. Karunia itu bisa penambahan amal soleh, timbangan amal. Bisa pemaafan dosa. Bisa penambahan derajat di surga. Jadi banyak sekali yang kita luput ya dari karunia Allah hanya karena menolak untuk memberikan kepada kerabat kita. Jadi itu faedah yang bisa kita ambil dari hadis mirip dengan hadis sebelumnya, yaitu tentang pentingnya peduli terhadap kerabat dan ancaman bagi orang yang tidak mau memberikan kelebihan harta pada kerabatnya yang butuh, ya, itu dengan nanti pada hari kiamat dia akan dijauhi dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.